Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين فقل ربي زدني علما ورزقني فهما اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين. Ikhwani a'azakumullah, saudara-saudaraku dimanapun berada, wabil khusus seluruh para santri yang ada di pondok pesantren ini. Begitu juga seluruh masyarakat di sekitar pesantren ini. Saya mengajak kepada semuanya untuk senantiasa memuja dan memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kita atas segala nikmat yang senantiasa dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semuanya di antara hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita dengan senantiasa mengkaji, memahami dan menghayati Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pegangan hidup kita semuanya. Semoga hidup kita penuh dengan kesuksesan dan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita semuanya memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah. Semoga dengan bertambahnya ilmu bertambah pula semangat kita untuk senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran Islam, mendakwahkannya, bahkan memperjuangkannya. Allahumma amin. Saudara-saudaraku, hari ini kita akan lanjutkan kajian tafsir Sofatut Tafasir karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Kita sudah sampai pada ayat 39 dan hari ini kita akan baca, kita akan tadabburi ayat ke-40 dan 41. Sebelumnya kita akan baca, saya akan baca sekali dan silakan nanti diikuti. Kita akan mulai dari surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون اللهم ارحمنا بالقرآن يا بني إسرائيل Hei Bani Israel, Uzkuru, ingatlah oleh kalian semuanya, nikmatia, nikmatku, allati yang an'amtu, aku telah berikan nikmat itu, alaikum, kepada kalian, wa aufu, dan penuhilah oleh kalian, bi ahdi, janjiku, ufi, pasti aku penuhi, bi ahdikum, janjiku kepada kalian, wa iyaya, dan hanya kepadakulah, farhabun, kalian hendak takut. Wa aminu, dan berimanlah kalian, bima anzaltu, dengan apa-apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran, musaddiqan, yang membenarkan, lima ma'akum, apa yang ada pada kalian, ya, pada Taurat. Wala takunu, dan janganlah kalian, wala takunu, dan janganlah kalian menjadi,
awwala kafirin bihi, orang yang pertama kali kafir kepadanya. Wala tashtaru, dan janganlah kalian menjual bi ayati, ayat-ayatku, tsamanan qalila, dengan harga murah. Wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadakulah fattaqun, kalian bertakwa. Wallahu a'lam bissawab. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada pembahasan yang baru, ya. Setelah kita membahas di awal surat Al-Baqarah pemetaan manusia dari segi ideologinya. Ada orang-orang bertakwa, ada orang-orang kafir, dan ada orang-orang munafik. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala gambarkan seperti apa mengerikannya kemunafikan. Ada orang yang hidup di bawah cahaya, tapi dia tidak mendapatkan terangnya cahaya. Bukan cahayanya yang redup, bukan cahayanya yang gelap, akan tetapi matanya yang tidak mau melihat. Sehingga kemanapun dia pergi, dia penuh dengan ketakutan karena tidak jelas arah tujuannya mau kemana dia. Dia mendengar ayat-ayat Allah, tapi telinganya dia tutup rapat-rapat. Bagaimana mungkin hidayah itu akan masuk ke dalam telinganya, akan masuk ke dalam hatinya jika pintu-pintu hidayah ditutup olehnya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yaitu dengan mengajak kepada seluruh manusia untuk beribadah kepada Allah dengan firman-Nya, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setelah terus pembahasan diingatkan bahwa kita sebagai manusia diciptakan, diberikan seluruh kebutuhan-kebutuhannya, difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh kebutuhan-kebutuhannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya dengan penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, al-ayat. Ya. Setelah panjang lebar dijelaskan bagaimana proses Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Adam alaihissalam dengan iman dan ilmunya, dan bagaimana pergulatan godaan-godaan syaitan terhadap Nabi Adam alaihissalam yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala awali cerita berkembang biaknya manusia dari mulai manusia pertama yaitu Adam alaihissalam dan Hawa, kemudian berkembang biak, ya, menjadi suku-suku dan berbangsa-bangsa. Surat Al-Baqarah sebagaimana pembahasan di awal, apa hikmah ditetapkannya surat Al-Baqarah itu menjadi surat kedua setelah surat Al-Fatihah. Karena ternyata surat Al-Baqarah itu menjelaskan lebih rinci siapa yang dimaksud dengan al-maghdubi alaihim. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka orang-orang yang mengetahui kebenaran tapi mereka tidak mau menerima, tidak mau melaksanakan, tidak mau taat dan tunduk pada kebenaran itu. Ya. Memang manusia memiliki dua bisikan. Bisikan terhadap kebaikan, ada bisikan terhadap keburukan. Ya, bisikan-bisikan mana, fitrah mana yang dia akan ikuti? Apakah bisikan kebaikan? Apakah pemahaman terhadap kebaikan? Apakah keinginan untuk senantiasa melaksanakan kebaikan, atau bisikan-bisikan pada keburukan, pada kesalahan, pada dosa? Ya. Walaupun dia tahu itu adalah dosa.
Ini karakter manusia sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, ya, yang tergoda akhirnya mengikuti bisikan-bisikan setan. Jika manusia bersalah, itu wajar, manusiawi. Tapi manusia akan rugi jika dia telah bersalah tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam bersalah, tapi Nabi Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah, maka kemuliaan Nabi Adam alaihissalam dari dulu sampai nanti yaumul akhir akan terus mulia. Kenapa? Karena Nabi Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Al-Baqarah menjelaskan secara umum, ya, dengan panjang lebar dan sangat jeli dan detil, membicarakan manusia, sosok manusia al-maghdubi alaihim, manusia yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mulai ayat 40 inilah Allah Subhanahu wa taala menceritakan siapa mereka sebenarnya. Ya, yang dimaksud dengan al-maghdubi alaihim. Maka ketika kita lihat munasabah atau kesesuaian ayat-ayat, rangkaian ayat-ayat di dalam surat Al-Baqarah, terutama setelah menceritakan Nabi Adam alaihissalam dengan seluruh dinamikanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara rinci peristiwa yang terjadi pada Bani Israel. Di mana awal mulanya? Maka kita akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala menyeru Bani Israel dengan seruan seperti ini. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Al-munasabah, kesesuaian rangkaian ayatnya itu apa? Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala mengatakan, min bidayati hadhihi al-ayati ila ayah 142 warada al-kalam an Bani Israel. Mulai ayat 40 di surat Al-Baqarah sampai ayat 142 warada al-kalam an Bani Israel. Kita akan mendapatkan pembicaraan tentang Bani Israel. Wa qad tahaddatsa al-Qur'anul Karim bil ishabi anhum fima yuqarribu min juz'in kamilin. Al-Qur'an telah membicarakan dengan panjang lebar, bil ishab, secara panjang lebar dan jeli teliti anhum tentang mereka, bahkan sampai fima yuqarribu min juz'in kamilin, sampai pembicaraan tentang Bani Israel ini satu juz, di juz pertama, karena memang ini intinya nih. Siapapun yang ingin mengetahui karakter asli Bani Israel, hendaklah mengkaji surat Al-Baqarah, terutama juz pertama. Siapa yang ingin mengetahui dinamika global, bahkan hegemoni global, maka wajib mengetahui surat Al-Baqarah ini. Maka wajar ketika Nabi SAW hendak mengangkat seorang pemimpin dalam peperangan ataupun pemimpin dalam kondisi tidak perang, mereka ditanya terlebih dahulu, antum sudah hafal Al-Baqarah belum? Antum sudah faham Al-Baqarah belum? Kenapa? Di sini mengandung perpolitikan tingkat tinggi. Maka fahami ini dengan baik dan benar agar kita mengetahui tatanan global itu seperti apa. Dinamika global internasional itu seperti apa? Hegemoni global itu seperti apa? Karena tidak akan pernah terhenti dari campur tangan bahkan tipu dayanya orang-orang Yahudi. Orang Islam, jika kita ingin selamat dari cengkraman orang Yahudi, maka wajib mengetahui, memahami secara mendalam surat Al-Baqarah. Wa dzalika yadullu ala inayatil Qur'an bi kashfi haqa'iqil yahud. Hal ini menunjukkan pertolongan Al-Qur'an membongkar hakikat Yahudi itu seperti apa. Wa izharu man tawat alaihi nufusuhum asyarirah,
ya, dan menampakkan apa yang ada di dalam jiwa-jiwa mereka yang buruk itu, min khabathin, dari berbagai macam kotoran, wa kaidin, dan berbagai macam tipu daya, wa tadmirin, dan rencana-rencana untuk menghancurkan umat Islam, bahkan umat manusia, hatta yuhadziruhumul muslimun, sehingga dengan mengetahui apa yang ada di hati mereka, ya, mengetahui karakter inti Yahudi itu, orang-orang Islam harus berhati-hati, harus waspada. Jangan sampai begini, bicara Islam rahmatan lil alamin, ya, giliran sama orang Islam sikut-sikutan, cakar-cakaran, giliran sama orang Nasrani, orang Yahudi berpelukan, cium tangan. Innalillah, innalillah, innalillah. Ya, harus paham kita. Ya. Amma wajhul munasabah. Adapun kesesuaiannya di mana? Titik-titik mana kesesuaiannya? Fa inna Allah Ta'ala lamma da'al basharu ila ibadatihi wa tauhidihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh manusia ila ibadatihi wa tauhidihi, untuk beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah, ya, wa aqama lin-nasil hujaj al-wadihah. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan al-hujaj al-wadihah, hujjah-hujjah, alasan-alasan yang sangat jelas, ala wahdaniyatihi wa wujudihi, yang menunjukkan pada kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala dan eksistensi Allah. Allah itu ada, Allah itu esa, walaupun tidak terlihat. Saya mah tidak percaya kalau Tuhan tidak terlihat berarti tidak ada. Oke, gampang sini. Kamu tahu setrum? Tahu. Warnanya apa? Enggak tahu. Bentuknya kayak gimana? Enggak tahu. Loh. Kamu enggak tahu bentuk setrum, kamu enggak tahu warna setrum, tapi kenapa kamu percaya? Kamu percaya enggak sih sama setrum? Oh iya, kalau kayak begitu saya enggak percaya. Ya udah sini. Masukin tangan kamu tuh ke colokan itu tuh. Masukin. Apa yang terjadi? Setrum ente. Pertanyaan ulangnya, setrum itu ada atau tidak? Bentuknya apa? Warnanya apa? Ada enggak? Allah tidak terlihat, tapi Allah Subhanahu wa taala ada. Betul enggak? Apa bukti Allah Subhanahu wa taala ada? Adanya kita. Ya. Handphone nih ada enggak? Ada. Bagus sekali handphone. Produk siapa? Pasti ada yang memproduksi. Ya, mic ini produk siapa? Pasti made in. Manusia produk siapa? Kamu produk siapa? Ibu bapaknya produk siapa? Produk ibu bapaknya produk siapa? Produk ibu bapak, sampai ke atas terakhir. Ternyata ibu bapak pertama manusia adalah Nabi Adam. Stop, selesai itu. Bukan kera sakti, bukan apa lagi? Bukan Sung Gokong. Siapa lagi? Ya. Bukan Hanuman, bukan kera awal mula manusia, sebagaimana teorinya Darwinisme, ya, yang mengatakan bahwa manusia itu berawal dari kera. Saya bukan dari kera, saya dari Nabi Adam alaihissalam. Jika kamu mengakui keturunan kera, pantas karakternya seperti kera. Selesai di surat Al-Baqarah. Ya, pertanyaan-pertanyaan filosofis dan sains itu selesai di awal-awal surat Al-Baqarah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya ingin semua makhluk, ingin semua manusia tunduk pada aturan-aturan Allah, ingin manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzakkarahum bima an'ama bihi
ala abihim Adam alaihissalam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala zakkarahum, mengingatkan mereka bima an'ama bihi ala abihim, apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nenek moyang manusia. Siapa nenek moyang manusia? Nabi Adam alaihissalam. Ya. Jadi kalau kita mau mengikuti ajaran nenek moyang, berarti mengikuti Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam agamanya apa? Nah, agama Nabi Adam adalah Islam, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Adam punya Tuhan. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin. Jadi kalau kita ingin mengatakan kita harus komitmen dengan ajaran nenek moyang, maka nenek moyang kita adalah Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam komitmen dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang mengatakan secara jujur pada dirinya mau mengikuti nenek moyang ke, mau mengikuti nenek mono ke, mau mengikuti neneknya endai ke, nenek siapa, semua tuh, maka mereka akan merujuk pada satu titik, yaitu tauhid. Ya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Bani Israel nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian da'a Bani Israel khususan wa humul yahud. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang Bani Israel khususnya di sini siapa? Orang-orang Yahudi. Ya. Ada banyak orang-orang yang mengklasifikasi, yang berbahaya itu bukan Yahudi. Yang berbahaya itu orang Mason. Ya. Yang berbahaya itu orang Zending, yang berbahaya itu ini itu segala macam. Saya baca-baca di dalam Al-Quran, pokoknya semua Yahudi. Ya. Itu yang tergerak dengan Zionisme katanya yang berbahaya itu. Pokoknya saya yang ada di dalam Al-Qurannya Yahudi aja pokoknya. Ya. Mau Yahudi murni, mau Yahudi yang masuk gerakan Mason, mau Yahudi yang gerakan Zionisme, mau Yahudi yang ikut Kabalah, yang terserah. Pokoknya jika mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, maka mereka termasuk orang-orang kafir. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang Bani Israel, khususnya orang Yahudi, ilal iman bi khatimir rusul. Diajak oleh Allah Subhanahu wa taala agar Bani Israel, orang Yahudi itu beriman kepada penutup para rasul, wa tasdiqihi fima jaa bihi 'anillah, dan mengajak mereka agar mereka mempercayai, membenarkan apa yang dibawa oleh penutup para rasul itu. Ya, apa yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu. Ya, li'annahum yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat. Karena pembicaraan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah tertulis ada dalam Taurat. Ya. Ini nanti kita akan buktikan dalam kajian Kristologi. Insyaallah tahun ini kita akan buka madrasah Kristologi, ya. Agar kita faham kebenaran Al-Qur'an itu dari mana? Komparasikan saja. Ya. Bandingkan antara kitab-kitab yang katanya kitab suci. Taurat bandingkan dengan Injil. Ya. Dalam Bible ada Taurat, ada Injil, perjanjian lama, ada perjanjian baru. Coba kita komparasikan dengan Al-Qur'an. Ya. Yang penting jujur komparasinya. Jangan sampai satu ditutup, satu dibuka, satu diyakini, satu ditolak. Ya. Kemudian, wa qad tafannana fi mukhatabatihim.
Al-Quran mengajak Bani Israel, memahamkan Bani Israel tentang kenabian Nabi Muhammad SAW dengan tafannun, dengan cara yang unik dan variatif, ya, dengan berbagai cara-cara yang unik. Fataratan da'ahum bil mulatafah. Kadang-kadang Al-Quran mengajak mereka dengan cara yang sangat lembut. Ya, ini cara dakwah, ya, dakwah dengan lembut, bukan dengan kekerasan. Wataratan bitakhwif, tapi kadang-kadang juga Al-Quran mengajak mereka dengan takhwif, cara memberikan ancaman sehingga takut. Ya, wataratan bitazkir bin ni'am alaihim wa ala abaihim, dan terkadang juga dengan cara mengingatkan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nenek moyang mereka, ya, kepada bapak mereka, kepada kakek mereka. Wa ukhra bi iqamatil hujjah. Dan cara yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hujjah, menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat, tidak akan bisa dipungkiri. Wa tawbih ala su'i a'malihim, dan terkadang juga Allah Subhanahu wa taala mengutuk buruknya amal-amal mereka. Wa hakadza intaqala min at-tazkir bin ni'amil 'amah. Beginilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan metode yang tadinya secara umum, ya, mengingatkan nikmat-nikmat secara umum alal basyariyati, ya, kepada seluruh manusia, fi takrimi abil insan, menunjukkan kemuliaan bapaknya manusia. Bapaknya manusia dimuliakan, maka seluruh manusia menjadi mulia karena lahir dari seorang bapak yang mulia. Ila tazkir bin ni'amil khassah ala Bani Israel, yang mana hal itu juga menjadikan pengingat, ya, kepada Bani Israel secara khusus. Seakan-akan begini, hei Bani Israel, ingat nenek moyang kalian. Nenek moyang kalian itu Nabi Adam alaihissalam, ya, Nabi manusia mulia. Bapak kalian pun, ya, kakek kalian pun manusia mulia, bersambung kepada Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan ya Bani Israel ini secara tegas dan khusus, ya, khusus mukhatabnya yang diajak bicaranya adalah Bani Israel. Bagi kita apakah berfungsi? Tentu berfungsi. Apa fungsinya? Jangan sampai kita seperti Bani Israel. Kita telah diberikan kemuliaan demi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fisik yang sempurna, dengan Islam, iman yang telah Allah tanamkan dalam dada kita, dengan ilmu pengetahuan. Jangan sampai kemuliaan-kemuliaan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi hilang, sehingga kita menjadi terhina karena kita tidak mau memegang, merawat, menumbuh suburkan Islam dan keimanan yang ada pada diri kita semuanya. Insyaallah besok kita akan masuk pada tafsirnya secara terperinci. Hari ini sebagai munasabah antara ayat-ayat sebelum ayat 40 dengan ayat 40 sampai ayat 142. Semoga memberikan peta dan gambaran yang jelas bagi kita semuanya tentang susunan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, yang sekaligus menunjukkan kemukjizatan Al-Quran yang tidak akan pernah kita dapatkan pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain ataupun surat dengan surat-surat yang lain yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Ini adalah mukjizat yang sangat luar biasa yang sekaligus menunjukkan kebenaran Al-Quran Al-Karim. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.